Wah, gila. untuk mendapatkan jawaban. Abi, cuma sebuah ruangan. Ya emang lu udah siap orang yang punya relationship ini berhasil. Gila, Cok. Anda datang ke sini. Wah, gila. Wah. Seriusan. Wah. Mari kita bahas. Well, halo, balik lagi sama gua Fahri di acara review film dan televisi. Terlebih dahulu gua bakal nge-review film yang terkenal banget karena gua suka genre yang horor dan sedikit thriller. Gua bakal ngebahas film dari sutradara terkenal di Indonesia, film dari Joko Anwar. Ia itu sutradara yang memiliki banyak film horor lebihnya. Film lainnya ya Pengabdi Setan, ya banyak lagi lah film-filmnya. Jadi gue bakal ngebahas film Pintu Terlarang, yaitu film yang dirilis pada tahun 2009 yang diperankan oleh Fachri Albar, Saha Timothy, Ayu Bayu, Otto Januari, Tio Pakusadewo, dan Henidar Amrup. Jadi film ini tuh asalnya dari sebuah novel yang berjudul sama, karangan dari Sekar Ayu Asmara. Jadi sinopsisnya, jadi gue bakal bacain sinopsisnya dulu ya. Jadi ada seorang pematung yang sukses dalam karirnya, tapi ia memiliki tema yang aneh dalam patungnya. Jadi ada seorang pematung bikin pematung. Seorang pematung bikin patung. Tuh. Jadi temanya itu wanita hamil. Kenapa aneh? Karena nanti gue ceritain. Jadi ada seorang tokoh yang bernama Gambir yang diperankan oleh Fachri Albar. Ya, seperti kehidupan suksesnya yang sempurna, ia juga memiliki istri yang cantik yang bernama Talida. Talida yang diperankan oleh Marisa Timothy. Jadi, kenapa ia bisa sukses? Ia itu didorong dengan menyimpan jasad bayi di dalam perut patung si wanita hamil itu. Wah, gila gak tuh? Gila, bro. Nah, dari mana bayinya? Awalnya itu ia didorong dengan istrinya hamil, tapi ia tuh tidak ingin memiliki bayi dan ia memutuskan untuk mengadopsi karena ia bertemu dengan seorang bapak-bapak di rumah sakit yang mendorong ia untuk mengaborsi bayi itu. Dan bayi itu disimpan di dalam perut si patung itu. Boom. Karena ia didoktrin oleh bapak-bapak itu untuk masuk suatu sekte dan ia mencapai kesuksesannya dan ia sukses. Lalu suatu ketika ia penasaran ada suatu pintu aneh di rumahnya dan ketika ia membuka suatu lukisan, lalu ia membuka pintu aneh tapi tidak boleh dibuka oleh siapapun, yaitu pintu terlarang itu. Dan ia menemukan suatu tulisan yang bertulisan minta tolong. Dan dia aneh juga kan, kenapa ada tulisan ini di rumah gua gitu. Lalu ia mencari jejak-jejak itu, lalu ia menemukan logo Herosase dan ia tertuju kepada sekte tersebut. Dan ia mencari alamatnya dan suatu ketika ya pokoknya gitulah, intinya dia menemukan suatu sekte Herosase. Selanjutnya, selebihnya kalian harus nonton di Netflix. Beli, jangan kebajak. Menurut gua, film ini memiliki sinematografi yang nilainya 7/10 lah. Kenapa? Karena angka segitu udah bagus lah buat film tahun 2009, apalagi di Indonesia. Ya, karena film di Indonesia zaman itu belum semaju sekarang, ya rating segitu bagus lah buat sinematografi pada zaman itu. Menurut gua selanjutnya ada
Script writingnya itu menurut gua ya cocok-cocok aja sih, menurut gua 8/10. Dialognya juga nggak formal, nggak informal, ya cocok lah buat film thriller psikologi. Terus ada story-nya menurut gua wah gila bro, 10/10 kalau dari gua. Itu nggak ngasal ya ratingnya, emang kayak udah cocok banget itu buat rating segitu. Karena gua pertama suka film genre horror, thriller, psikologi, thriller, dan menurut gua itu bagus banget story-nya. Karena alurnya itu kamu nggak bakal bisa nebak, endingnya juga nggak bakal ketebak, multitafsir. Jadi wah gila bro. Dan actingnya sumpah Fachri Albar keren banget buat meranin jadi seorang psikopat itu. Wah gila banget bro. Lu tahu Joker kan? Sama kayak gitu kurang lebih. Dia itu kayak membunuh orang tapi dengan cara yang perlahan dan terbilang gila bro, gila sumpah. Artistiknya oke banget gitu buat tahun segitu, dan kayak tahun 2009 tapi dibikin kayak tahun lama banget, dari bangunannya, dari visualnya, dari propertinya itu oke banget sumpah. Oke. Lalu ada soundnya wah lumayan karena bikin merinding juga, bikin bingung, bikin resah, kerasa semuanya. Terus editingnya menurut gua ya 8/7 lah buat tahun segitu. Oke. Tapi menurut gua editing nggak perlu banget, mungkin dari alur aja karena ini film horor, dan horornya juga horor psikopat gitu. Jadi menurut gua ya bagus lah scene. Dan ada scene terbaik yang paling gua suka dari film ini, yaitu scene dimana Fachri Albar makan bareng di meja makan sama keluarganya. Tapi dia tahu karena keluarga yang ngecewain dia, istrinya ngecewain dia itu ngebunuh satu-satu si keluarganya dengan cara memasukkan obat. Jadi kayak kaku gitu badannya semua anggota keluarga ya. Lalu dia ngomong sama anggota keluarganya, istrinya, bapaknya, siapa ibunya, dan dia membunuh dengan perlahan, masukin, aduh, boleh nggak ya? Jadi kayak masukin kepala seorang ini ke sop sayur, terus kayak nusukin gitu. Gila bro, itu lu wajib nonton banget sih film ini. Dan overall menurut gua film ini di rating karena gua suka ya 9/10 lah. 9/10. Good job buat Joko Anwar. Lanjutkan karirmu, semoga saya bisa direkrut menjadi anggota Anda ya. Menjilat dikit lah. Gua bakal ngebahas nih, karena gua anak film banget. Film sudah menjadi darah daging saya. Karena gue ya cocok lah buat menambah referensi lo di dalam dunia perfilman, apalagi di dunia skrip, dialog, sama sinematografi, sound, dan macam-macam lainnya, menambah referensi lo buat menjadi anak film banget. Karena anak film itu harus menonton semuanya, menonton semua genre. Ya, film ini tuh wajib lo nonton banget sih, karena buat lo yang suka horor, apalagi thriller dan teka-teki, lo wajib nonton banget. Ini banget, wajib. Lebih wajib daripada, dan menambah referensi film lo. Jangan lupa ditambahin di wishlist film kalian, dan jangan lupa nontonnya di Netflix. Sponsorin aku dong kak, Netflix. Dan selanjutnya gue bakal nge-review acara televisi di selanjutnya.
gila banget men. Halo guys, welcome back di revisi review film dan televisi. Jadi gue bakal lanjutin segmen kedua, yaitu kita ngebahas televisi. Kita bahas televisi apa ya? Kayaknya semua udah pasti tahu gue bakal dan acara film ini, acara televisi ini tuh televisi apa? Jadi gue bakal ngebahas My Heart. Siapa sih yang nggak tahu My Heart? Dulu tuh ada di, dan awalnya tuh 2007. Pasti anak 2000-an nih tahu nih percintaan Josie Farrell dan Rachel ini pasti tahu. Jadi gua bakal ngebacain sinopsisnya dulu ya. Jadi awalnya itu ada kisah Farrell yang diperankan oleh Irsadi Bagas yang membantu Luna, yaitu Luna tuh peri cantik yang dimainkan oleh Ranty Maria yang berusia 9 tahun. Tuh, 9 tahun cil. Jadi gue waktu gue SD gitu ya, gue tuh punya gebetan cinta monyet gitu kan. Yalah, cinta monyet. Jadi gue bayangin itu kayak, ih cantik banget ya, kayak si Rachel. Wah gila bro. Lanjutkan dari usil si Bobby. Jadi Bobby itu diperankan oleh Kevin Julio. Lalu ada Ivan Royal dimainkan oleh Ivan Royal, dan Didit tahu yang pakai kacamata itu tuh, Didit diperankan oleh Esa Sigit. Mereka ingin dimiliki oleh Luna. Meski habis dipukuli oleh ketiga anak itu, Farrell cukup terhibur melihat senyum manis Luna. Yalah, bocil. Sayangnya mereka tidak sempat berkenalan. Wah, gila. Jadi, terus pada suatu kesempatan Farrell mengungkapkan cintanya kepada Rachel. Jadi, si Farrell itu emang fuckboy. Mencintai dua wanita, Rachel dan Luna. Luna lebih cantik sih, tapi nyebelin. Ia lebih senang membela apabila temannya apalagi mereka yang terlalu kecil untuk masih pacaran. Meskipun kecewa, Farrell akhirnya menghargai dan mau menerima jawaban tersebut. Ditolak sama si Rachel. Nah gitu. Nah gitu. Tapi kalian tahu nggak sih kayak soundtrack yang ciri khas dari acara sinetron ini tuh kayak, aku memang pencinta wanita, oh bukan buaya yang sepertinya 1000 gadis. Nah, itu. Dan acara sinetron ini tuh bergenre drama, remaja, romantis. Pembuatnya itu Karisma Star Vision, sutradaranya oleh Haikal. Dan lagu-lagunya juga lagu-lagu yang emang dijelis nih kan buat tahun segitu. Dan penyanyinya itu ada Acha Septriasa sama Irwansyah. Dari segi editing zaman dulu, namanya juga acara sinetron yang paling cut. Sama yang bikin memorable tuh musiknya sih, dari soundnya. Dan dari story-nya juga lucu lah. Pokoknya dia tuh kayak cinta segitiga monyet. Kan masih kecil kan cinta monyet. Tapi ini udah segitiga, jadi segitiga monyet. Masalah menghitung hari tuh, lagu soundtracknya tuh kayak pencinta wanita, perempuanku, engkau cintaku, tuh sama berdua lebih baik, berdua denganmu, itu banget. Sampai menutup mata, kehilangan. Nah. Oh iya, sama di endingnya tuh, jadi si Luna tuh, ini ceritanya udah dewasa ya mereka. Si Luna tuh punya penyakit ginjal atau apa deh, atau jantung, gua lupa. Terus pokoknya dia tuh butuh donor gitu, dan yang ngedonorinnya tuh yang bikin kaget si Rachel.
Yang mana Rahel tuh masih suka sama Farel, tapi Farel tuh udah besar masih suka sama Luna. Kan brengsek juga Farel ya. Itu gua tunggu lu di penasaran. Nah, gitu pokoknya. Pokoknya gua waktu dulu suka banget deh acara televisi ini. Rating dari gua ya 8/10 lah, karena ya dulu itu seru banget sih. Acaranya lucu-lucu gitu. Oke, sekian dari revisi kali ini. Semoga kita bertemu lagi di revisi selanjutnya. Ya, ya. Mana acaranya pasti seru kan? Pasti seru dong. Dan sampai lagi di revisi selanjutnya. See you on the top and cheerio. Cheers.